Tahun berikutnya datang kepada Sayyidina Ismail lagi, diketuk, istrinya yang dapati, istri barunya. Bagaimana keadaanmu? Kata Sayyidina Ibrahim, alhamdulillah kita hidup dalam keadaan zen, semuanya enak, alhamdulillah. Ya, tidak ngeluh, ya, tidak mengeluh dengan keadaannya, mengatakan alhamdulillah. Maka kata Sayyidina Ibrahim, salam kepada Ismail, katakan tsabbit atabata baitik, ya, kokohkan pintu rumahmu, ya, jangan dirubah. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mukillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ila an qala karimu ishratihi ma'an nasi fil hadith. Mulianya Nabi Muhammad SAW saat beliau berbincang dengan masyarakat. Karena SAW yuzgi kullal izgha ila man yuhaddithuhu aw yas'aluhu wa yaqbilu alaihi wa yulatifahu. Sifat Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya ada seorang yang ngajak bicara beliau atau bertanya kepada beliau, maka beliau mendengarkan dengan seksama, memperhatikan dengan benar, sampai dikatakan sebagaimana kita belajar berbicara, maka kita juga harus belajar bagaimana menyimak. Ya, terkadang orang itu ya belum selesai bicara sudah dipotong. Ini dia tidak baik di dalam mendengar. Ada juga ketika dia ada orang yang bercerita dan ceritanya dia sudah dengar, maka langsung disaut, ya, langsung, oh iya ceritanya ini nih. Nah, ini bukan termasuk daripada adab. Sampai dikatakan meskipun kamu sudah mendengar cerita ini 100 kali, kalau dalam bab taklim maka dengarkan seakan-akan baru pertama kali kamu dengar. Itu daripada adab al-istima', adab mendengar, ya. Yaqulu Anas ma ra'aitu rajulan iltaqama udhunan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakni yukallimu sirran fayunahi ra'sahu anhu hatta yakuna rajulu walladhi yunahi, ya. Dikatakan Sayyidina Anas, ya, Sayyidina Anas ini khadim Rasulullah SAW, pelayannya Rasulullah selama 10 tahun. Beliau memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW, kemudian menceritakan kepada kita. Salah satunya, kalau seandainya ada seorang yang mendekatkan kepalanya ke telinga Nabi Muhammad SAW, ya, biasanya kalau mau ngomong rahasia, akan kita mendekatkan diri kita ke kuping yang mau kita ajak bicara. Nabi Muhammad SAW tetap, ya, mendengarkan, tetap seperti ini sampai orangnya yang menyingkir. Jadi Rasulullah SAW tidak menyingkir terlebih dahulu, ya, sampai yang berbicara itu yang menjauh, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar mendengarkan, ya, benar-benar mendengarkan dan juga menghargai. Bahkan juga nanti di sini juga disebutkan Rasulullah SAW kalau salaman sama orang, maka beliau tidak pernah mencabut tangannya terlebih dahulu sampai orang tersebut yang menarik tangannya. Jadi kalau salaman ya Rasulullah SAW megang sampai orang tersebut yang narik daripada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Amr bin As, kana sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi
wa hadithu ala syarril qawmi yata'allafu bidzalik, ya. Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan Amr bin As, kalau seandainya beliau itu ya dipanggil, ya, maka beliau itu menghadap, tidak noleh, tapi menghadap dengan seluruh badannya. Jadi kalau dipanggil, ya, wahai Nabi Muhammad, ya, yang manggil itu di belakang, maka beliau SAW langsung membalikkan seluruh badannya, bukan noleh. Ya, kalau kita kan kadang noleh. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak, membalikkan seluruh badannya, ya. Dan Nabi Muhammad SAW juga berbicara dengan orang-orang yang buruk perangainya, ya ta'allafu, buat nyaman orang tersebut. Ya, ini juga termasuk akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, dan itu juga termasuk dakwah, ya. Sehingga dakwah itu, ya, kalau seandainya ada orang yang buruk, ya, dia juga termasuk objek dakwah yang hendaknya kita menyikapinya dengan baik supaya orang tersebut itu, ya, kembali kepada kebaikan. Kalau seandainya tidak disikapi dengan baik, ya, dikucilkan, diacuh tak acuh, kita sombong kepada dia, maka tidak mungkin datang yang namanya kebaikan untuk orang tersebut, ya. Sampai dikatakan nisful aql mudarah, ya. Setengah daripada kecerdasan itu berasal daripada mudarah. Mudarah itu bagaimana? Bagaimana menyikapi seseorang, ya. Orang ini, orang ini, ya, punya kekuasaan, dan kalau seandainya dia marah, maka dia bakal menggunakan kekuasaannya untuk menyakiti kita. Maka kita bersikap, ya, lemah lembut supaya kita tidak mendapatkan daripada keburukannya, ya. Ini termasuk daripada setengah kecerdasan atau setengah akal, itu berasal daripada mudarah, ya, nyikap, ya, basa-basi sama orang, ya, bermasyarakat sama orang, itu termasuk kecerdasan akal. Bahkan dikatakan setengah daripada kecerdasan akal, dan Rasulullah SAW termasuk orang yang hebat di dalam hal tersebut. Wa kana idza qabala ahadan wa safahahu la yanzi yaduhu hatta yakuna ar-rajulu huwa alladhi yursilahu, ya. Dan Nabi Muhammad SAW kalau seandainya berjumpa sama seseorang, maka beliau musafahah, salaman, ya, itu termasuk sunnah, ya. Idza taqa rajulun bi rajulin, ya, fasafahu, ketika seorang itu berjumpa dengan seorang muslim kemudian dia berjabat tangan, ya. Sunnahnya berjabat tangan, bukan tos, bukan ya, apalagi gini, ya. Itu tidak ada sunnahnya, ya. Ketika dia berjabat tangan musafahah, maka seluruh dosa-dosanya itu runtuh ketika dia berjabat tangan. Sehingga berjabat tangan itu disunnahkan inda awalil liqa, ketika pertama kali berjumpa, ya. Ketika pertama kali berjumpa kita salaman. Setelah sholat, ya, setelah sholat semestinya tidak disunahkan, ya. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau seandainya sebelah kita ini termasuk yang baru kita jumpa pertama kali, maka ketika itu disunahkan, ya, kita tidak ketemu, salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Dan sebelah kita ini termasuk yang baru kita jumpai pertama kali, maka ketika itu kita salaman. Tapi kalau seandainya sudah kita salaman tadi, ya tidak perlu kita salaman. Sebagian lagi mengatakan setelah sholat itu seakan-akan pertemuan yang baru untuk kedua kalinya. Karena ketika seseorang itu sholat, ya, kita asumsikan sholatnya khusyuk, ya. Sholat khusyuk itu bagaimana? Sholat khusyuk itu tidak sadar siapa di sebelah kanannya, siapa di sebelah kirinya. Jadi ketika Allahu Akbar, dia sudah berada di alam lain, ya. Khusyuk sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia seakan-akan, ya, gaib daripada lingkungan sekitar. Ketika dia salam, dia tersadar kembali, maka itu awal liqa kembali, maka disunahkan untuk musafahah. Adapun, ya,
Disunnahkan musafahah itu setelah subuh sama setelah asar ya, karena biasanya itu ketika pergantian malaikat ya, banyak nanti dengan harapan nanti banyak ada malaikat yang bermusafahah, salaman itu. Terkadang kan malaikat itu ya berubah wujud ya, seperti orang biasa. Seperti orang biasa kita taunya fulan padahal fulan tidak ada, salaman gitu ya, atau berwujud dengan orang lain ya, salaman. Ya, ini juga termasuk sunnah, sehingga sunnahnya habis subuh sama habis asar. Tapi sunnahnya, asal sunnahnya adalah ketika berjumpa pertama kali ya. Sebagaimana disebutkan tadi, ketika Nabi Muhammad SAW bersalaman, maka Nabi Muhammad SAW tidak menarik tangannya sampai orang yang bersalaman itu menarik tangannya. Wa kana atlaqun nas wajhan wa aktsaruhum tabassuman ya. Dan Nabi Muhammad SAW kalau berjumpa sama seseorang, maka beliau seorang yang paling berseri wajahnya, yang paling banyak tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bayangkan aja, wajahnya tampan, berseri-seri, senyum, wanginya luar biasa ya. Nah, ini indahnya luar biasa ya. Sehingga seorang yang kalau dikatakan disifatkan man arafahu ahabbah, yang kenal dengan beliau pasti langsung jatuh cinta ya. Sebagian mengatakan daripada sahabat, semenjak aku masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah mengharamkan senyumnya daripada wajahku, sampai setiap sahabat mengira dia termasuk yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini juga termasuk sunnah ya, sama saudara muslim berjumpa senyum ya, jangan cemberut ya, meskipun banyak masalah tetap senyum ya. Ya, dan Nabi Muhammad SAW itu suka menyembunyikan masalah pribadinya, disembunyikan, tidak diumbar ya. Kalau kita kadang diumbar ya. Wah, saya begini ya, curhat sama orang, saya begini, orangnya bukan nimbali yang balik, oh, saya lebih parah, kamu masih mending, saya begini nah, kalau seorang yang karim ya, seorang yang dia punya jiwa kuat, maka dia tidak pernah mengumbar kesulitannya ya. Nabi Muhammad SAW beliau tidak punya gandum untuk makan ya, tidak mengatakan kepada sahabatnya, tidak mengatakan, tapi beliau punya baju perang digadaikan sama orang Yahudi untuk mendapatkan gandum. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mengatakan hal minkum ya, apakah di antara kalian punya daripada gandum, kira-kira mosok tidak asik ya. Dan selalu tersenyum ya. Ini kalau kita ketemu orang seperti ini nyenengkan ya, setiap kita ketemu kita seneng ya. Ada yang setiap kita ketemu, aduh ini bentar lagi bahas masalah kesulitan mumet ya. Nah ini sudah kehidupannya sudah mumet, ketemu dia tambah mumet lagi ya. Kadang kita kepingin ketemu orang itu fresh, wah ini cerita kabar baik, cerita semuanya itu yang baik. Makanya kalau seandainya kita itu ketemu sama orang soleh, ceritakan kabar yang baik, jangan ceritakan sesuatu yang membuat mereka itu sedih ya. Ini termasuk juga sunnah ya. Karena kalau seandainya sudah senang ya, kita juga yang mendapatkan pahalanya. Wa idza aqbala alaihi qadimun rahhaba bihi wa qad qala li Ammar lama qadima alaihi marhaban bit thayyibil mutayyib ya. Dan Nabi Muhammad SAW kalau seandainya ada orang yang baru datang ya, maka beliau itu sering mentarhib. Mentarhib itu apa? Kalau sekarang itu mengucapkan welcome ya, selamat datang ya. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW ketika Ammar datang, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan marhaban bi thayyibil mutayyib ya. Selamat datang, ahlan wa sahlan, dengan seorang yang baik dan dibaikkan ya.
Ini juga termasuk sunnah ya. Jadi kadang kita juga ngelihat para ulama itu ketika kita berjumpa ahlan wa sahlan, itu termasuk sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kayaknya seakan-akan biasa ya, seakan-akan itu ya biasanya memang adat. Enggak, itu termasuk sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Ahlan bil ghali, ahlan orang yang paling senang, nawartumul majlis, engkau mencerahkan majlis, engkau menghidupkan suasana. Ini termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita kalau seandainya ada yang datang di masuk majlisnya Rasulullah SAW, kemudian disambut ahlan wa sahlan ya, bi ibni bi ummati, ya apa senangnya luar biasa ya. Sudah pasti senang, dipanggil aja sudah senang, apalagi disapa. Sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sallama alaihi muslim radda tahiyyah bi ahsana minha. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya ada seorang yang mengucapkan salam, maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan ucapan yang lebih baik daripada ucapannya. Ya. Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau seandainya engkau diberikan tahiyat, ya, faruddu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik daripada tahiyatnya ya. Dan kita punya at-tahiyat atau ucapan penyambutan itu salam ya, assalamualaikum ya, dan itu paling minimal ya, assalamualaikum itu paling minimal ya. Agak sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi, sempurnanya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya ada seorang yang mengatakan assalamualaikum, maka kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi ya. Jadi kita sudah menjawab tahiyat lebih baik daripada orang tersebut. Orang yang mengatakan assalamualaikum, maka kita jawab lebih baik assalamualaikum warahmatullahi ya. Kalau seandainya orang tersebut mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, maka kita jawabnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya dia sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita jawabnya sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sunnahnya ya. Jangan malah dibalik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh WSS. Tidak ada sunnahnya itu. Atau ASS ya. Padahal apa? Padahal kita disunahkan untuk ngasih tahiyat itu dengan sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehingga kalau kata di WA ya, assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu termasuk sunnahnya. Hatta jawabannya itu di dalam Islam itu ada ya. Jangan disingkat ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa idza qadima alaihi qadimur rahaba bi ajmal tarhib ya. Dan ketika ada orang yang datang, maka beliau menyambutnya dengan penyambutan yang indah ya, dengan penyambutan yang baik ya. Wa idza jalasa ilaihi ashabu yas'aluhum an ahwalihim biqauli kaifa anta kaifa asbahta, wa idza qala bi khairin ahmadullah qala lahu ja'alakallahu bi khairin ya. Dan Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya sahabatnya itu duduk sama beliau, maka beliau bertanya ya, tentang keadaan mereka. Kaifa anta, bagaimana keadaanmu, bagaimana kamu di hari ini ya. Kalau seandainya sahabat itu mengatakan alhamdulillah bi khair ya, maka Nabi Muhammad SAW mendoakan ja'alakallahu bi khair, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu itu khair, baik semuanya. Sehingga termasuk sunnah kita itu kalau seandainya ditanya keadaan kita, katakan alhamdulillah bi khair, meskipun keadaannya bagaimana. Qul alhamdulillah, karena apa yang terjadi tidak pernah lepas daripada qudratullah, tidak lepas daripada iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kullu syai' fi shalah, setiap segala sesuatu ada baiknya untuk kita. Kita tahu apa yang ya, kita inginkan, tapi kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita.
Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kamu cinta sesuatu, senang terhadap sesuatu padahal buruk untuk kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, terkadang kamu itu tidak suka terhadap sesuatu ya, yang terjadi padahal itu khairul lakum ya. Sehingga katakan alhamdulillah ya, sampai ada orang yang sudah sakit lepra ya, jatuh ketika ditanya alhamdulillah zen semua, padahal sakit lepra sudah mau koid tapi mengatakan alhamdulillah. Sayyidina Ibrahim ketika berjumpa dengan istrinya Sayyidina Ismail ya, ketika tanya diketuk ya, aina Ismail, Ismail keluar engkau ya, engkau siapa ya, istrinya ditanya bagaimana keadaanmu, ya Allah keadaan ta'ab, capek, makan sedikit, tidak enak, hidupnya takban, oh gitu. Apa yang dikatakan? Ghayyir atabata baik, ya, rubahlah pintu rumah. Bagaimana ciri-ciri orang-orangnya begini. Oh itu ayahku Ibrahim dan ayahku memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Pulanglah kamu ke rumah ayahmu. Ketika dapati apa? Istrinya tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun berikutnya datang kepada Sayyidina Ismail lagi, diketuk istrinya yang dapati, istri barunya. Bagaimana keadaanmu? Kata Sayyidina Ibrahim, alhamdulillah kita hidup dalam keadaan zen, semuanya enak, alhamdulillah. Ya, tidak ngeluh, ya, tidak mengeluh dengan keadaannya, mengatakan alhamdulillah. Maka kata Sayyidina Ibrahim, salam kepada Ismail, katakan tsabbit atabata baitik ya, kokohkan pintu rumahmu ya, jangan dirubah ya. Kemudian datang Sayyidina Ismail, bagaimana ada kabar ya ada orang begini-begini ya, apa yang dikatakan tsabbit atabata baitik, kokohkan pintu ya, rumahmu ya. Maka kemudian Sayyidina Ismail, ayahku kepingin aku tetap untuk meneruskan hubungan suami istri ini dengan kamu. Kapan? Ketika orang tersebut selalu bersyukur. Kadang kan kita ini kalau seandainya datang ke rumah ya sudah capek ya, malah dikomplain lagi, waduh ini begini tambah mumet. Wa idza dakhala alaihi karimu qaumin aw azizu akramahu wa basata ridaahu wa kisaahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kedatangan seorang yang mulia dari suatu kaum, daripada tokoh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentangkan ridaknya. Ya, ridaknya itu dibentangkan, disuruh duduk di atasnya. Wa qad ja'ahu yauman Jarir al-Bajali ya. Suatu hari Jarir al-Bajali itu datang. Ya, di majlis Nabi Muhammad SAW. Wa kana al-majlis ghasan bi ahli min ashabi falam yajid makanan faqada 'ala al-bab. Ya, ketika datang di majlisnya penuh. Tidak ada tempat sehingga Jarir ini duduk di depan pintu. Ya, artinya ya di pintu kayak gini, belakang. Tapi beliau termasuk tokoh suatu kaum, ya. Fanaza'a Rasulullah SAW rida'ahu alqaw ilaihi fa'akhadahu Jarir fa'alqaw ala wajhi wa ja'ala yuqabbiluhu wa yabki ya. Maka ketika Rasulullah SAW melihat Jarir, maka Nabi Muhammad SAW sebagaimana adatnya beliau membentangkan ridaknya, kemudian dipanggil Jarir untuk duduk di ridak Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Jarir itu ngambil daripada ridaknya Nabi, kemudian dicium ya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pantas untuk duduk di ridakmu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu sebagaimana engkau memuliakanku ya, sambil nangis itu ya. Wa qala ma kuntu li ajlis ala thawbika akramakallahu kama akramtani. Fa nadhara Rasulullah SAW yaminan wa shimalan wa qala idza atakum karimu qaumin fa akrimu. Ya, setelah orang duduk, kemudian Nabi Muhammad SAW menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, kemudian ngasih isyarat kalau seandainya datang ke tengah-tengah kalian suatu tokoh kaum yang dihormati, maka akrimu, hormatilah. Ya, jadi ketika ya di tengah-tengah masyarakat itu ada orang yang dimuliakan, ada orang yang ditokohkan, maka kita itu anzilin nas manazilahum,
posisikan orang itu sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau seandainya dia itu termasuk yang dituakan, ya kita ajak maju, kita perhatikan lebih. Itu termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuqaddimu kabirul qaum fil kalam wa su'al wa yaqulu kabir. Dan termasuk daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ada orang yang mau berbicara, maka yang diperintahkan sama Nabi adalah yang lebih tua. Ya, yang lebih tua diperintahkan untuk berbicara terlebih dahulu atau bertanya lebih dahulu. Sampai diriwayatkan bahwasanya ada dua orang kakak adik datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang sudah ngobrol, kemudian tiba-tiba adiknya itu memulai pembicaraan terlebih dahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan kabir, ya, dahulukan orang yang lebih tua, ya, tokoh masyarakat itu lebih diutamakan. Dan ini juga termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan laisa minna man lam yarham shaghiruna wa yuwaqqir kabiruna. Bukan termasuk golongan kami seorang yang tidak menghormati orang tua dan tidak merahmati anak kecil, ya, bukan termasuk golongan kami. Takutnya dikeluarkan daripada golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliyadzubillah. Sehingga dikatakan tidaklah anak muda dia menghormati orang tua karena umurnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan nanti di masa dia tua ada orang-orang yang memuliakannya. Jadi ada timbal baliknya. Jadi dikatakan bahwasanya al-barakah fi kabirikum, keberkahan itu ada di orang-orang tua di antara kalian, ya. Sehingga alhamdulillah Islam ini jaga, ya, anak kecil diperhatikan, yang sudah tua juga dihormati, ya. Di sebagian daerah atau di sebagian negara kalau sudah tua, sudah tidak ada manfaatnya, tinggalkan di panti jompo, ya, tinggal begitu saja. Ada yang sampai tinggal sendirian, la ilaha illallah, padahal anaknya ada, cucunya banyak, akan tapi tidak memperhatikan daripada orang yang tua. Alhamdulillah ala dinil Islam, ya, kita sungguh bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan bagian daripada majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam mimpi, di dalam barzakh, baik ketika nanti di hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita termasuk yang duduknya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan lisan kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.